padukan tekad, satukan suara, itulah Polri UMK. Islam yang rahmatan lil alamin, menuju UMK yang islami, tak kenal lelah dan tak kenal menyerah. Polri UMK terus berdakwah. Forum Mahasiswa Islam UMK, tebarkan panduanmu, amalkan sunnah Rasul, buatlah alam tersenyum padamu. Forum Mahasiswa Islam UMK, tebarkan panduanmu, amalkan sunnah Rasul, buatlah alam tersenyum padamu. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dan sesi tanya jawab kepada pemateri kita, Syaiful Huda. Sebelumnya, di sini saya akan membacakan biodata beliau. Pemateri kita yang akan mengisi kajian pada hari ini. Beliau bernama lengkap Syaiful Huda, yang lahir di Pati dan sekarang bertempat tinggal di Pati. Beliau menempuh pendidikan pada tahun 2000 di Madrasah Ibtidaiyah Insyaul Huda Tegal, lalu melanjutkan Madrasah Sanawiyah di Madarijul Huda Kembang, melanjutkan SMK-nya di SMK Pelayaran Tayu, dan selanjutnya melanjutkan studinya di Universitas Muria Kudus. Beliau juga pernah berpengalaman pada tahun 2015 sebagai guru SMK Manahijul Huda Kembang sampai tahun 2018, dan guru SMK Pelayaran Tayu sampai sekarang. Pengalaman organisasi beliau juga sangat banyak. Tahun 2013 menjadi ketua Formi, 2012 pernah menjadi ketua Departemen Kaderisasi BEM FKIP UMK, dan bisa dilihat sangat banyak sekali pengalaman organisasi beliau. Beliau juga pernah mengikuti training pada tahun 2011, ada 3 kali, tahun 2011, tahun 2014, dan tahun 2013. Langsung saja kita sambut pemateri kita, Afina Syaiful Huda, yang kita tunggu-tunggu penyampaian materinya. Kepada beliau, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas. Cek suara dulu ya, ya. Suaranya jelas atau belum? Sudah jelas, Am. Oke, siap. Ini langsung saja atau nunggu siapa? Langsung ya. Halo, cek. Oke, kalau langsung coba untuk di open kameranya dulu, karena ini masih berupa gambar semua ini di depan layar saya.
Kalau saya seperti ini kan nggak enak ya. Nah, kalau dibuka seperti ini layarnya kan enak. Nah, saya ngomong sendirian ini juga di ruangan. Nah, apalagi di depan layar juga nggak ada tampilan-tampilan mukanya gitu kan, lucu. Nah, tolong tanpa mengurangi rasa hormat, silakan dibuka kameranya. Kecuali yang kameranya rusak ya, itu nggak jadi masalah. Di close saja tidak apa-apa kamera. Silakan. Monggo. Sebelum kita mulai, bisa dibuka dulu kameranya. Iya, punya insya Allah nanti. Amin. Silakan dibuka dulu kameranya. Nah, ini memang seperti ini kalau online ya. Banyak yang meninggalkan kamera kadang seperti itu. Kan 2 tahun, 2 tahun pelajarannya juga seperti ini. Apa? Daring. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu ala sayyidina Muhammad miftahil babi rahmatullah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mankillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Pembina Formi UMK, Bapak Ayahanda Suparnyo SH, Dr. Suparnyo, dan juga Akhina Muharrar Azizi selaku Mas'ul Formi UMK, dan juga teman-teman atau akhi Akhina dan akhwat fillah rahimakumullah yang sudah bergabung pada Zoom pada pagi hari ini, yang senantiasa kami cintai dan kami banggakan. Sebelumnya, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini. Kita masih dipertemukan oleh Allah meskipun lewat virtual, tapi ini tidak jadi masalah dan tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan nikmatnya oleh Allah. Nikmat itu meluangkan waktu untuk hadir di hari Sabtu yang seharusnya itu libur, mungkin teman-teman harus pulang kampung, tapi masih menempatkan waktu untuk hadir pada virtual pagi hari ini. Semoga ini tidak jadi keterpaksaan teman-teman, karena niatnya nanti berbeda. Kalau pagi hari ini ya teman-teman terpaksa harus di depan kamera mendengarkan orang berbicara seperti itu, niatnya tidak ditata, nanti berbeda hasilnya. Ada seorang pakar itu mengatakan, namanya Aristoteles, mengatakan seperti ini: if you think what you do today is amazing something, so you'll get amazing something in the future your life. But if you think what you do today is something as usual, so you will get something as usual in the future your life. Ternyata semua itu diawali dari niat kita, teman-teman. Kalau niat kita hari ini adalah niat yang biasa-biasa saja, hanya menggugurkan kewajiban, tidak ada niat yang serius, maka nanti hasilnya juga hasil yang biasa-biasa pula. Namun jika niat kita tata betul-betul, dan hari ini adalah sesuatu yang luar biasa, ya, diniatkan menjadi sesuatu yang luar biasa, maka nantinya di kemudian hari kita pun akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa pula di kemudian hari. Maka dari itu ditata niatnya dulu, jangan terpaksa. Apa ini ada hubungannya dengan hal lain? Ya saya tidak tahu, tapi intinya jangan sampai kita melakukan hal-hal baik itu dengan keterpaksaan. Kita tata niat kita dulu. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga kita tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita nantinya diakui sebagai umatnya. Amin ya robbal alamin.
Baik, teman-teman semua, alhamdulillah, mungkin ini ada yang pernah berjumpa dengan saya secara langsung maupun ya ada yang belum. Tadi sudah diperkenalkan oleh host. Itu tadi nama saya Saiful Huda. Saya aslinya dari Pati. Ada yang dari Pati ini, teman-teman? Halo? Saya Pati Pati ya? Oke, siap. Nah, baik. Saya membukanya dengan seperti ini. Ada 3 tipe orang. Menurut seorang pakar itu ada 3 tipe orang ketika mereka itu berada di dalam sebuah kegiatan, di dalam sebuah perkumpulan, di dalam sebuah instansi. Tipe yang pertama adalah orang kecil atau small people. Apa itu orang kecil? Orang kecil adalah mereka yang ketika dia kumpul-kumpul seperti ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara virtual maupun langsung, mereka hanya membicarakan tentang aib orang lain. Itu tipe orang kecil, tipe orang pertama, orang kecil. Mereka hanya membicarakan aib-aib orang lain. Kemudian tipe yang kedua adalah tipe orang yang menengah. Tipe orang yang menengah adalah mereka yang ketika kumpul-kumpul seperti ini, yang dibicarakan adalah materi. Entah itu jamnya baru, tasnya baru, kerudungnya baru, bajunya baru, hanya sekedar itu yang dibicarakan. Namun, orang yang ketiga inilah yang harus ada di dalam diri kita, yaitu orang besar. Besar di sini bukan besar secara fisik, tapi besar secara hati dan pemikirannya. Mereka orang-orang yang besar itu, ketika mereka kumpul-kumpul seperti ini, yang dibicarakan adalah ide-ide baru, gagasan-gagasan baru, tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Itu prolog pembuka pada pagi hari ini. Nah, kita menengok ke diri kita masing-masing. Kita ini termasuk pemuda yang mana ketika kumpul-kumpul? Apakah pemuda yang nomor 1, yaitu pemuda kecil, ataukah pemuda yang menengah, atau pemuda yang besar, yang selalu punya ide-ide baru, gagasan-gagasan baru, tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang di sekitarnya. Nah, kita jawab masing-masing dalam diri kita, ya. Diri kita dulu. Baik, boleh kita share screen dulu, dibantu untuk share screen yang kemarin, yang sudah saya kirimkan materinya. Mungkin kita cek semangat dulu ya, cek semangat dulu, cek semangatnya dulu. Karena salah satu syarat ilmu itu masuk atau berhasil itu salah satunya adalah adanya semangat. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim sudah dijelaskan ada 6 syaratnya, salah satunya adalah semangat. Kita cek semangatnya dulu ya. Dikeluarkan suaranya. Siap? Siap. Oke. Meskipun di ruangan masing-masing tidak jadi masalah. Biar yang di luar ruangan teman-teman ini dengar kalau kita sedang semangat-semangatnya di pagi hari ini. Oke, ketika saya katakan semangat pagi, jawabnya angkat tangannya, kemudian katakan pagi, pagi, pagi 3 kali. Siap ya? Siap? Halo? Ya. Oke, semangat pagi. 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 Oke, masih 20%. Kita naikkan lagi 50% semangatnya ya. Oke, ini juga saya di dalam ruangan juga teriak-teriak sendiri ini. Oke. Jadi masalah. Oke. Kita ulangi sekali lagi ya. Semangat pagi. Pagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Sebelum kita masuk ke materi, bisa diputarkan video dulu yang tadi, biar teman-teman lihat bagaimana sih kekuatan seorang pemuda itu.
Nanti kita lebih ke banyak diskusi aja ya, banyak dua arah aja. Jangan sampai nanti saya sendiri yang berbicara. Nah, sudah capek kalau berbicara sendiri terus. Kita akan melihat sebuah video tentang kekuatan seorang pemuda. Kekuatan secara idealisme dan juga secara fisiknya. Silakan dibantu saya untuk membuka videonya. Gimana? Oh, belum bisa? Oke, kalau belum bisa langsung masuk ke slide aja. Ke slide saja, biar tidak lama menunggu. Oke, baik. Kita mulai dari slide yang pertama ini. Judulnya adalah Bangsa Ini Butuh Seorang. Ya, bangsa ini membutuhkan seorang pemuda, teman-teman semua. Nah, nanti yang akan kita sampaikan adalah beberapa hal yang pastinya mengenai tentang pemuda. Kira-kira sepakat atau tidak, teman-teman semua ini? Kalau bangsa ini memang membutuhkan seorang pemuda. Coba dikeluarkan suaranya dulu. Setuju tidak? Setuju. Setuju. Oke, setuju ya. Kira-kira apa yang dibutuhkan? Kenapa kok ini? Saya balik pertanyaannya. Mengapa bangsa ini butuh pemuda? Gitu ya. Kira-kira apa sih kelebihan dari pemuda itu? Coba bisa ditulis di kolom chat boleh, atau mungkin diutarakan saja langsung. Apa sih kelebihan seorang pemuda? Kenapa kok sampai bangsa ini butuh seorang pemuda? Silahkan. Kita belajar bareng-bareng. Saya juga masih belajar seperti teman-teman semua. Tidak ada yang lebih pintar di sini. Kita bareng-bareng belajar. Kira-kira apa? Kenapa kok kita dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini? Apa sih yang ada atau kelebihan apa yang ada dalam diri kita? Silakan. Silakan peserta yang ingin menjawab. Sampaikan atau ditulis di kolom chat, tidak masalah. Nanti kita bareng-bareng belajar.
Apa kelebihan-kelebihan kita sebagai seorang pemuda? Kita menggali diri kita masing-masing saja dulu. Sehingga kita kok menjadi penerus bangsa selanjutnya, menjadi apa? Dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini. Kira-kira apa? Silakan. Ini anggota Forni semua ya, pesertanya ya, Oke. atau ada yang di luar Forni, mungkin ada organisasi lain. Tidak ada ya. Mohon maaf, untuk pertanyaannya tadi apa? Jadi apa sih kelebihan-kelebihan kita sebagai seorang pemuda sehingga kita ini dibutuhkan di masa yang akan datang? Kita menggali diri kita masing-masing. Oh, pemuda itu seperti ini loh. Sehingga kita memang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini. Oke, silakan. Ini berpikir kritis ini. Kalau kemampuan 4C di era 4.0, critical thinking. Silakan yang ingin menjawab. Silakan. Lanjut lagi, ada tren gitu kan, gelombang tren itu. Sekarang itu kalau banyak sekali yang sudah ini mengikuti tren-tren yang ke barat-baratan seperti itu. Dilanjutkan slide-nya. Oke. Nah, ini yang baru, yang terbaru ini ya. Tiketnya harganya berapa saya juga tidak tahu. Tapi ini juga menjadi fenomena yang luar biasa di dalam diri pemuda. Untuk lihat apa ya, kajian-kajian, pengajian itu tidak membeli gitu. Harganya mahal tiketnya, pengajian yai siapa begitu, kemudian ada tiketnya harus bayar. Kira-kira pilih yang Coldplay ini ataukah pengajian yang lain? Nah, ini kan faktanya berbicara seperti itu. Kemudian ada lagi fakta yang lain, mencoba ikut-ikutan tren gitu kan. Nah, ini sudah lama ini sebetulnya. Tren yang terbaru saya tidak mengikuti. Apa kira-kira tren terbaru saat ini yang diikuti para pemuda, para remaja ya? Apa? Ini kan sudah kemarin-kemarin. Oke, lanjut lagi. Fenomena yang lain. Nah, ini kehidupannya, hedonisme dan hura-hura. Mahasiswa pakainya barang-barang yang branded gitu kan. Kalau nggak pakai yang branded nggak mau masuk kelas gitu kan. Ini juga kegiatan-kegiatan hedonisme ini yang juga harus dihindari. Fenomena-fenomena seperti ini. Lanjut lagi ke slide selanjutnya. Nah, ini yang juga parah, kan? Indonesia saat ini kita melihat fenomenanya, kasus narkoba, kemudian seks bebas dan lain sebagainya. Seolah-olah ini kita ketika melihat berita, gitu kan, yang dikeluarkan ya ini ada pokoknya narkoba, kemudian korupsi, semuanya hanya sebatas itu, gitu kan. Ditampilkan itu semua. Seolah-olah hal-hal semacam ini sudah jadi hal yang wajar di Indonesia. Sudah hal yang biasa begitu kan. Mungkin hari ini teman-teman menolak korupsi dan seterusnya, tapi tidak tahu ketika nanti teman-teman berada di kursi panas gitu kan, wakil-wakil rakyat. Saya juga tidak tahu apakah nanti teman-teman mengikuti ikut-ikutan
tadi? Korupsi ataukah mampu mencegah korupsi? Ini ucapan dari diri seorang pemuda. Ya, sekarang hal yang baru tadi, yang baru kemarin-kemarin ya, isunya kan korupsi itu sudah mengepung Indonesia itu kan, bahkan sampai menteri-menterinya juga ikut gitu. Nah ini kan menyedihkan, ironis sekali. Kalau itu tidak disiapkan oleh pemuda saat ini sebagai penerus bangsa selanjutnya, gitu kan, yang berani mengatakan no corruption, gitu kan, tidak pada korupsi, no free sex, no narkoba, gitu kan, no drugs, begitu. Siapa lagi yang akan bersuara kalau pemudanya saja tidak bersiap dari saat ini? Itu tadi. Perlu keberanian seorang pemuda untuk melanjutkan sesuatu hal yang baik yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Gitu. Baik. Itu tadi tentang fenomena-fenomena yang ada di Indonesia yang harus kita sikapi bersama sebagai seorang pemuda. Lanjut, kita mulai menengok kira-kira siapa sih pemuda itu, gitu kan? Oh, saya itu pemuda, apa teman-teman ini juga dikatakan pemuda atau belum? Kita menengok di sini. Menurut WHO, ternyata pemuda itu umurnya berapa? 10 sampai 19 itu remaja ya. 10 sampai 24 tahun. Ini young people, pemuda. Kemudian menurut para pakar yang lain, Mulyana, definisi pemuda adalah individu yang memiliki karakter dinamis. Dia tidak bisa diam, dinamis itu, bergerak terus. Artinya bisa memiliki karakter yang bergejolak, optimis, dan belum mampu mengendalikan emosi yang stabil. Kemudian menurut RUU Kepemudaan, pemuda adalah individu yang berusia 18 sampai 35 tahun. Ini juga dikatakan pemuda. Lanjut lagi, Ini saya sebutkan banyak definisi dari para pakar agar teman-teman ini bisa mengambil siapa sih pemuda itu. Nah, masa muda, kepemudaan atau pemuda kehidupan manusia, di mana fase tersebut bisa ke arah perkembangan atau perubahan. Ini menurut Kertaningrat. Kemudian menurut pakar yang lain, Taufik Abdullah, pemuda adalah generasi baru dalam sebuah komunitas masyarakat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Lanjut lagi. Nah, dari berbagai, setidaknya tadi, berbagai definisi dari para pakar ini, kira-kira kita bisa simpulkan pemuda itu kekuatannya luar biasa. Bisa kita simpulkan bahwasannya pemuda adalah bagian individu yang berada pada tahap yang progresif dan dinamis. Sehingga kerap kali pada fase ini dikatakan sebagai usia yang produktif untuk melakukan berbagai bentuk kegiatan, baik belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Inilah seorang pemuda. Kita yang berumur tadi 18 sampai 35 masih dikatakan seorang pemuda. Berarti fenomena-fenomena tadi itu menjadi PR bersama kita, para pemuda, untuk bersama-sama memperbaiki hal-hal yang negatif tadi. Memperbaiki hal-hal yang negatif yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Karena ada seorang pakar yang mengatakan seperti ini, negara ini hancur, gitu kan? Mahatma Gandhi kalau tidak salah, dari India, mengatakan negara ini hancur bukan karena banyaknya orang jahat, tapi juga karena banyaknya orang baik yang diam 1000 bahasa. Nah, banyaknya pemuda baik yang tidak mau bergerak, yang mager gitu kan, malas gerak, akhirnya diam 1000 bahasa, sehingga melihat kejahatan, melihat kenegatifan di sekelilingnya, dia tidak mau bergerak. Itu juga yang membuat negara ini hancur. Masyarakat, bangsa, dan negara ini hancur ya karena itu tadi.
pemudanya tidak mau bergerak, tidak mau bersuara, diam 1000 bahasa. Ada kenegatifan di depannya, dibiarkan saja. Nah, itu yang juga membuat negara ini. Nah, ini beberapa peran dari para pemuda. Di awal tadi sudah saya sampaikan bahwasannya keluar biasaan sifat, karakter, kekuatan para pemuda. Lanjut lagi, slide selanjutnya. Nah, perjuangan yang harus kita lakukan di jangka yang panjang, masa yang akan datang, ada banyak sekali PR, teman-teman, sebagai seorang pemuda ini. Jangan hanya sekedar main HP, kemudian mager, jangan hanya sekedar itu. Tapi kita harus mampu dan mau untuk bergerak. Karena peran kita sangat luar biasa sebagai seorang pemuda. Yang pertama mungkin di gerakan sosial. Terciptanya masa depan demokrasi Indonesia yang ideal merupakan perjuangan bersama para pemuda. Di gerakan kebudayaan, pemuda dituntut untuk berani bertanggung jawab dengan mengawal peralihan demokrasi. Peralihan ini menjadi great responsibility yang merupakan akar budaya gerakan pemuda. Nah, ini yang nantinya sebentar lagi, ya, pesta demokrasi ini juga harus kita kawal sebagai seorang pemuda. Jangan hanya sekedar karena 50.000, 5 tahun ke depan kita ini terancam. Kan? Kita harus bisa memilih dan memilah sebagai seorang pemuda. Karena hanya seorang pemuda lah yang mampu itu memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang tepat untuk dirinya. Oke. Lanjut lagi. Ada banyak sekali peran pemuda di masa yang akan datang. Ya, mulai saat ini harus dipersiapkan karena kita sudah termasuk kategori pemuda. Yang pertama adalah agen perubahan. Saat ini yang sekarang di negara lain, negara-negara maju sudah era 5.0. Kita mungkin baru 4.0 yang semuanya serba digital begitu kan, tapi baru-baru saja. Nah, ini perkembangan zaman seperti ini harus disiapkan oleh para pemuda. Sekarang kan banyak sekali hoax gitu ya. Berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang tidak jelas sumbernya. Itu sebagai seorang pemuda harus mampu untuk memilih dan memilah. Jangan ada berita sekali kirim di grup, kemudian dikirim ke yang lain, grup yang lain tanpa dibaca. Ini minat dalam membaca itu juga penting ditumbuhkan daripada diri kita sebagai seorang pemuda. Sehingga tadi apapun yang kita terima harus kita cross check dulu, kita baca dulu, jangan sampai kita ikut-ikutan meng-share sesuatu yang kita belum tentu tahu kebenaran. Yang kedua, di agen perubahan ini, pemuda Indonesia harus bersama menyadarkan masyarakat pentingnya pembangunan kedisiplinan dan seluruh aspek kehidupan untuk meraih kemajuan, dimulai dari keluarga, sekolah, dan lingkungan pergaulannya. Nah, semuanya teman-teman, ide dan gagasan bagus itu, semuanya diawali dari diri kita masing-masing. Hal terkecil. Kalau kita ingin berubah dan ingin mengubah, mungkin mulai dari desa kita, kota kita, negara, dan bangsa kita, kita harus memulai dari mengubah diri kita sendiri. Karena apa? Kita yakin bahwasannya Indonesia ini masih ada orang baik. Nah, ada seorang pakar yang mengatakan kalimatnya seperti ini. Indonesia, bangsa ini atau negara ini masih banyak orang baik. Kalau kalian tidak menemukan orang baik itu, maka jadilah salah satunya. Nah, semua diawali dari diri kita masing-masing. Kalau kita ingin mengubah negara, mengubah desa, mengubah bangsa ini,
maka diawali dari bagaimana kita mampu mengubah diri kita masing-masing. Gitu. Lanjut. Di agen yang selanjutnya. Nah, ini masih agen perubahan bangsa ya. Menggunakan media sosial untuk membangun nasionalisme Indonesia dan seterusnya ini. Nah, bagaimana tadi saya sampaikan, jangan sampai kita menyebarkan hal-hal yang belum benar atau hoax tadi. Membangun kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia. Jangan sampai ini hal terkecil aja ya, diformi mungkin ya. Jangan sampai antar anggota ini saja ada perselisihan yang sampai sampai tinggi tingkatannya gitu kan. Harus segera diselesaikan. Misalkan ada hal-hal yang tidak sepakat, hal-hal yang tidak sepaham, harus diselesaikan betul-betul dengan kepala dingin, dan juga jangan sampai berlarut-larut sampai masalahnya terlalu tinggi, karena kita ini keluarga bersama untuk mencapai tujuan bersama. Lanjut. Di agen yang kedua adalah penjaga nilai-nilai moral dan etika. Pemuda Indonesia harus memiliki kemampuan dalam memberikan contoh menjaga moral dan etika bangsa. Bagaimana sikap kejujuran, gotong royong, empati, simpati, kepedulian, saling menghormati dan menghargai. Kita punya dasar negara kita, ada Pancasila. Di situ poin-poinnya luar biasa. Nah, itu ya memang andil seorang pemuda diperlukan untuk mewujudkan itu. Kita bareng-bareng pribadi kita masing-masing. Sekarang ini fenomenanya kan mana itu ketuhanan yang Maha Esa. Antar agama saja saling bertengkar gitu kan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih ada tuh teman-teman kita yang tidak diperlakukan adil. Seperti itu. Manakah persatuan Indonesia itu? Wong antar di satu instansi, di satu organisasi saja masih berjalan sendiri-sendiri. Mana persatuan? Itu harus kita bangun bersama-sama dari diri pemuda ini. Kita siapkan dari diri pemuda. Lanjut lagi. Kemudian ada peran selanjutnya. Peran agen pembangunan bangsa. Ada berbagai macam bidang pembangunan. Baik pembangunan secara nasional maupun pembangunan daerah. Jadi teman-teman mengawal itu. Pembangunan tidak hanya sekedar fisik, tapi juga non-fisik. Yaitu terkait dengan kemampuan pengembangan potensi generasi muda lainnya. Seperti itu. Ini tujuan pembangunan bangsa Indonesia. Lanjut lagi ke peran yang selanjutnya. Agen pembaharuan. Pemuda Indonesia harus memiliki kemampuan dalam menganalisis perubahan zaman sehingga mereka dapat memilih mana yang memang perlu untuk dirubah dan juga mana yang seharusnya dipertahankan. Al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal ahdu bil jadidil asli. Jadi hal lama yang baik dipertahankan. Kita boleh menerima hal baru yang lebih baik, tapi hal lama yang baik jangan sampai dihilangkan. Kita pertahankan itu. Lanjut lagi. Kita lihat ini. Para pemuda pada masa Rasulullah. Ternyata pengikut Rasulullah juga banyak yang dari golongan para pemuda. Karena kita tahu kekuatan pemuda ini luar biasa. Ada Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan Rasulullah sendiri di usia 25 tahun juga menjadi pedagang yang luar biasa. Menyatukan itu kan perdagangan. Dia sudah berdagang ke berbagai negara di masa mudanya. Luar biasa. Nah, kita harus mencontoh hal-hal baik dari para pendahulu-pendahulu kita. Kita ambil hal-hal yang baik dari para pemuda-pemuda pendahulu kita. Jangan sampai kita ambil yang jeleknya, gitu kan? Lanjut lagi.
Jadi Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwasannya sesungguhnya kehidupan pemuda itu demi Allah hanya dengan ilmu dan takwa. Memilih ilmu dan bertakwa. Karena apabila yang dua hal itu tidak ada, tidak dianggap hadir dalam kehidupan. Nah, ini luar biasa, ngeri kan. Seorang pemuda itu harus punya ilmu dan punya ketakwaan. Bagaimana mereka harus senantiasa menjalankan segala sesuatu dengan ilmu dan juga bertakwa, menjalankan hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Ada juga perkataan dari seorang pemikir dari Beirut, Mustafa Al-Gulayani, berkata, adalah terletak di tangan para pemuda kepentingan umat ini, dan terletak di tangan pemuda juga kehidupan umat ini. Jadi ternyata pemuda ini dibutuhkan, memang betul-betul dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini untuk kelanjutan estafet kepemimpinan bangsa yang akan datang. Lanjut lagi. Masih semangat ya? Masih ya. Halo, yo. Dengerin tak? Oke, semangatnya lagi. Semangat pagi. Pagi, pagi. Nah. Oke, luar biasa. Baik, nah ini yang saya katakan tadi. Di sini ada masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Gitu kan? Sesungguhnya Nabi Muhammad berkata kepada seorang pemuda dan menasihatinya, jaga 5 hal sebelum 5 hal. Di antaranya adalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kenapa kok tidak jagalah masa tuamu setelah datang masa mudamu, gitu kan? Nah, ini berarti di masa muda ini peran kita sangat banyak. Kekuatan kita juga kekuatan yang masih luar biasa di masa muda ini. Di mana kita di masa muda ini semangatnya yang berapi-api, ide dan gagasannya yang luar biasa, gitu kan? Dan di masa muda inilah kita mencetak sebuah sejarah kehidupan kita yang akan kita sampaikan kepada orang-orang lain di masa yang akan datang. Dulu saya di masa muda ikut ini. Saya berperan di sini, gitu kan. Andil saya di sini, seperti itu. Bisa kita katakan, kita ceritakan kepada orang lain untuk sebagai inspirasi orang lain. Lanjut lagi. Kita tahu juga bahwasannya pemuda itu adalah amanah. Tadi saya katakan. Di masa mudanya nanti ditanya, masa mudanya ini untuk apa dihabiskan? Apakah hanya untuk rebahan saja, untuk hanya foya-foya, hedonisme, menyakiti orang lain, ataukah punya ide-ide baru, gagasan-gagasan baru untuk orang lain di sekitarnya? Ini juga harus kita pikirkan bareng-bareng sebagai seorang pemuda. Lanjut lagi. Lalu apa yang harus kita siapkan sebagai seorang pemuda itu? Ini sedikit yang harus kita siapkan. Sebetulnya banyak sekali hal-hal yang harus kita siapkan dalam diri kita masing-masing sebagai seorang pemuda. Lanjut di slide selanjutnya. Kita jangan sampai menjadi pemuda yang bad, jelek ya. Pemuda yang bad, yaitu yang seringnya blaming, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, gitu kan? Jangan sampai seperti itu. Ya Indonesia seperti ini, yo salahi kui, gitu kan? Jangan sampai seperti itu. Lalu menyalahkan orang lain, tapi tidak mau mengintrospeksi diri sendiri. Mungkin, gitu kan? Negara ini seperti ini, ya juga karena saya tidak ikut andil. Gitu. Nah, harus berpikir seperti ini. Berpikir yang positif. Kemudian jangan sampai menjadi pemuda yang excuse, memiliki alasan aja, ya, alasan yang diutamakan. Ayo ikut kajian, mau dino Sabtu kok liburan bos, gitu ya, alasan aja gitu. Ayo ikut apa gitu ya. Pokoknya alasan terus yang diutamakan. Jangan sampai menjadi pemuda yang seperti itu. Ayo bergerak melawan korupsi gitu kan, misalkan. Wah, urung
zaman nih, urung masanya ya. Alasan aja yang diutamakan. Kemudian yang terakhir, denial. Jangan menjadi pemuda yang selalu menolak kebaikan. Ketika dinasihati orang lain, dinasihati siapapun itu, ketika itu baik, terima. Kalau bagus untuk kita, jalankan, lanjutkan. Untur makal, walatang durmangkal. Ya, jangan lihatlah apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Meskipun itu keluar dari anak kecil atau siapapun itu, kalau itu baik, dengarkan dan jalankan. Lanjut. Kita harus mempersiapkan diri kita, harus punya selalu ada dalam diri kita positif thinking dan positif energi. Ini yang penting. Kita harus senantiasa melihat segala sesuatu ini di sisi yang positif. Motor itu, kalau teman-teman lihat dari bannya saja, mungkin kelihatan bannya nggak bagus ini gitu. Tapi kalau melihat keseluruhan, ada yang hal-hal yang masih baik yang bisa kita ambil kebaikan. Kita harus senantiasa positive thinking dalam melihat apapun itu, melihat keadaan apapun harus senantiasa positif. Kita ambil positive thinkingnya. Kemudian kita harus punya positif energi, menggerakkan orang lain, ataupun melatih diri kita sendiri tadi, diawali dari kita sendiri untuk bergerak dan mengajak orang lain. Nah, itu adalah positif energi. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik, kita tahu bahwa itu tidak baik, jangan hanya diam. Kita komunikasikan dengan orang lain, bagaimana ini cara penyelesaian. Nah, inilah energi positif. Jika kita setidaknya kita menjadi pemuda yang luar biasa, selalu pikirannya positif dan punya energi-energi positif dalam dirinya. Betul kan? Lanjut. Nah, kita lihat kata mutiara ini dari Sayyidina Umar. Jika ada 100 orang baik, maka saya salah satunya. Jika ada 10 orang baik, maka saya salah satunya. Jika hanya ada 1 orang baik, kita harus berani mengatakan pada diri kita bahwasanya itulah saya. Tadi saya katakan, negara ini masih banyak orang baik. Kalau Anda tidak menemukannya, maka jadilah salah satunya. Itu tugas seorang pemuda dikiranya enteng gitu, berat sekali tugas seorang pemuda. Oke, lanjut lagi. Kita lihat kata-kata mutiara saja. Nah, ini yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi tadi. Negara ini hancur bukan karena banyaknya orang jahat, namun juga karena banyaknya orang baik yang diam 1000 bahasa. Nah, pemuda tidak boleh diam 1000 bahasa, melihat kejahatan, melihat kenegatifan, melihat kejelekan, singkirkan dengan cara-cara yang terbaik, gitu kan? Dengan cara-cara yang positif pasti. Nah, fenomena ini baru-baru saja saya melihat itu di kampus kita. Fenomena-fenomena seperti itu kan juga pemuda luar biasa gerak. Kalau tidak ada pemuda sopo meneh sing mengawal kebijakan-kebijakan yang terbaik. Ya kan? Saya juga mengikuti perkembangan itu. Tapi tidak perlu disampaikan di sini. Baik, lanjut. Nah, ini tadi yang saya katakan. Dunia ini masih banyak orang baik. Jika engkau tidak menemukannya, jadilah salah satunya. Semua diawali dari diri kita masing-masing. Kita introspeksi diri. Meskipun diri kita memang belum menjadi orang baik, tapi kita berusaha untuk memperbaiki diri. Memperbaiki diri, gitu ya. Setidaknya di lingkungan keluarga dulu. Bagaimana sikap kita dengan orang tua kita, bagaimana sikap kita dengan saudara-saudara kita, itu juga harus dipertimbangkan. Mulai hal-hal di sekeliling kita. Bagaimana andil kita di masyarakat. Ada yang ikut organisasi-organisasi kemasyarakatan,
Nah, itu juga bagus. Jadi bisa memunculkan ide-ide baru di dalam kumpulan-kumpulan seperti itu. Lanjut lagi. Nah, ini yang harus dimiliki oleh pemuda. Harus mempunyai 4 on, dikatakan ya. 4 on, yaitu yang pertama vision. Harus punya tujuan jelas untuk hidupnya tadi. Teman-teman ini nanti mau ngapain? Wong umurnya masih panjang gitu kan. Setidaknya ya, setidaknya kan umurnya masih panjang. Ya nggak tahu apakah nanti besok atau 1 jam lagi tidak tahu gitu. Tapi setidaknya usia kita di masa muda ini masih sangat panjang untuk ke depannya. Kita harus punya visi jelas, tujuan jelas kehidupan kita ini mau kita arahkan kemana. Ya kan? Di tahun sekian, teman-teman itu harus apa, itu harus ditulis, harus jelas. Di tahun 2024, misalkan yang sudah semester 6 begitu kan, saya harus sudah ujian skripsi, lulus wisuda 2024 misalnya. Saya harus sudah wisuda ini, harus sudah punya ijazah untuk kelangsungan yang masa yang akan datang. Jangan seenaknya aja gitu kan. Meskipun teman-teman organisator gitu kan, penggerak organisasi, jangan lupa tugas wajibnya lulus gitu kan. Pokoknya yang penting lulus tepat waktu gitu kan. Meskipun IPK-nya berapa gitu kan. Tapi ya kalau bisa IPK-nya bagus, lulus tepat waktu, organisasi jalan. Jangan hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Apa itu, gitu kan? Musuh pinter tok, tapi nggak pernah ikut organisasi, nggak diasah di situ kemampuan teman-teman. Saya kasih apresiasi yang luar biasa ini untuk teman-teman Formi yang masih mau ikut Formi, ikut kegiatan Formi, untuk nanti diaplikasikan di kemudian hari. Kalau teman-teman hanya kuliah, setelah kuliah pulang, atau ke kantin, setelah ke kantin pulang, ke kos, gitu kan. Yang teman-teman dapatkan apa? Teman-teman nggak mendapatkan sesuatu yang lebih. Ya teman-teman IPK-nya tinggi, tapi hal-hal yang lain di luar dari kelas itu, teman-teman tidak dapatkan. Makanya tadi dituliskan, saya tuliskan semua memang, apa organisasi-organisasi saya. Jadi dulu selama saya di kampus itu mengikuti semester 2 itu 5 organisasi sekaligus. Organisasi ekstra 2, organisasi intra 3. Ini bukan bermaksud sombong, tapi membangkitkan semangat teman-teman ini bahwasanya di masa kuliah S1 ini perbanyak relasi di luar. Tapi juga jangan lupa untuk kuliahnya harus lulus. Saya juga tidak molor kuliahnya, lulus 4 tahun. Teman-teman saya satu angkatan lulus, saya juga lulus bareng-bareng. Saya di apa namanya di semester 7 kelihatannya itu juga masih menjabat jadi ketua FORMI. Semester 7. Semester 7 masa-masa PPL, masa-masa proposal skripsi dan seterusnya itu masih menjabat upiak-upiakan di FORMI. Tapi itu tidak menjadi penghalang buat saya juga bisa lulus berbarengan dengan teman-teman saya satu angkatan. Tinggal bagaimana kita harus punya visi ke depan, jelas. Visinya harus jelas. Visi yang ditulis, kan, itu lebih bisa terwujud dibandingkan hanya diucapkan saja. Nah, ini penelitian. Ditulis. Jadi tahun berapa bisa apa? Itu ditulis. Kemudian punya passion. Passion itu adalah sesuatu yang disukai. Gitu kan? Visi saja tidak cukup ketika teman-teman tidak menemukan passionnya. Bukan fashion ya. Kalau fashion itu ini pakaian. Kalau passion itu adalah sesuatu yang disukai. Teman-teman sukanya dunia IT, kan? Kalau sudah bermain IT di depan komputer itu berjam-jam lupa yang lain. Nah, berarti itu adalah passion teman-teman. Nah, passionnya ini harus diwujud actionnya. Visinya jelas,
punya kesungguhan diri, tadi passion, kesungguhan diri yang bagus, dan juga diwujudkan. Kalau hanya sekedar ide-ide saja tidak diwujudkan, ya percuma. Harus action. Harus actionnya nyata. Yang terakhir, jangan lupa untuk on yang terakhir, yaitu collaboration. Jangan menganggap teman-teman ini paling segalanya. Ya. Karena kita ini manusia. Jangan sombong. Mbok kira kalau di Formi tidak ada teman-teman, Formi tidak akan jalan. Tidak mungkin, saya katakan. Ya. Jangan sombong. Wah, aku nggak ikut Formi. Nggak mungkin Formi sebesar ini. Jangan percaya dengan perkataan. Karena apa? Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Kita harus bisa bagaimana kita berkolaborasi. Ini kolaborasi ini juga termasuk kemampuan era 4.0 ini yang tidak digantikan, yang tidak bisa digantikan oleh robot. Salah satu kemampuannya C yang ini adalah collaboration. Kerjasama yang bagus antar tim, antar kelompok, antar satu orang di organisasi itu. Jangan sombong tadi. Bisa semuanya begitu kan. Wes tak kerja nih kabeh. Oke, gak usah ngerjake. Beres-beres gitu. Jangan seperti itu. Karena namanya organisasi harus kolaborasi. Kolaborasi tidak hanya sekedar hablum minan nas, tapi kita ingat hablum minallah. Karena segala sesuatu juga perlu, ya, perlu berdoa. Selain usaha yang keras, kita juga perlu berdoa. Hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya juga bagus. Nah, itu tadi yang harus kita miliki untuk menyongsong masa depan kita sebagai seorang pemuda. Kita tentukan visi jelas masa depan kita. Kita tentukan kesungguhan diri kita, passion kita apa. Kemudian kita buktikan dengan aksi nyata, dan jangan lupa untuk senantiasa berkolaborasi dengan Tuhan dan alam sekitar kita. Gitu kan? Di dalam tadi Marsnya kan bagus itu kan. Di Marsnya itu. Yang nyiptakan siapa itu? Di Marsnya itu luar biasa, teman-teman. Di situ, teman-teman, bagaimana kalimat terakhirnya itu adalah tujuan utama kita hidup di dunia itu kan luar biasa itu kan. Bagaimana kita membuat alam ini tersenyum pada kita. Dengan sifat-sifat kita, dengan karakter-karakter kita, seluruh alam tersenyum dengan kita. Manusia bangga dengan kita, hewan juga bangga dengan kita, alam juga bangga dengan kita. Nah, bagaimana caranya? Ya tadi, kita harus memperbaiki diri tadi. Bagaimana sikap kita kepada orang lain, sikap kita kepada alam sekitar. Ada sampah, pungut, bersihkan gitu kan. Ada puntung rokok, bersihkan. Nggak usah menunggu, gitu kan? Nah, nanti di hal-hal terakhir ini nanti yang akan menohok teman sebagai seorang pemuda. Lanjut, itu tadi persiapannya 4 on ya. Nah, ini jangan ditunda. Segala sesuatu itu jangan ditunda. Lakukan saat ini juga. Bila kamu berada di sore hari, ini kata Rasulullah, berpesan kepada para sahabatnya, jika kamu dilahirkan di sore hari, maka janganlah kamu menunggu datangnya waktu pagi. Dan bila kamu berada di pagi hari, maka janganlah menunggu waktu sore, pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum mati. Nah, ini intinya adalah jangan sampai kita menunda hal-hal yang baik untuk senantiasa kita wujudkan. Lanjut lagi. Nah, ini kita ambilkan dari 6 rukun iman, gitu kan. 6 keyakinan yang harus dimiliki seorang muda. Melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Iman kepada Allah. Betul ya? 6 keyakinan yang harus dimiliki oleh seorang pemuda. Yang kedua, jangan haus akan pujian. Ini iman kepada siapa? Malaikat. Betul ya?
Halo, ini ada suaranya apa enggak sih? Ada. Yang kedua, jangan haus akan pujian. Kanan kiri kita ini ada yang selalu mencatat apapun yang kita perbuat dimanapun kita berada. Jangan haus akan pujian. Oh, dilihat orang banyak baru di action-actionkan gitu kan. Acting. Pokoknya awakku ikut kita api. Jangan seperti itu. Karena kita tahu kanan kiri kita ini ada yang mencatat, ada yang menulis. Itu iman kepada para malaikat. Kemudian tiru sifat para nabi, setidaknya kita ittiba sifat-sifatnya gitu kan, mengikuti lah ya. Meskipun tidak bisa plek, tidak bisa sama persis, tidaknya kita sebagai seorang pemuda harus mampu menjadikan diri kita ini menjadi pemuda-pemuda yang terbaik. Jangan menunda-nunda impian untuk kebaikan. Nah, ini iman yang keempat. Iman kepada kitab gitu kan. Jadi ditulis tadi. Jangan ditunda. Ditulis tahun sekian mau apa dan seterusnya. Kemudian percaya dunia adalah ladang kemudian. Ini iman kepada kodok dan kodar. Kita tahu bahwasanya apapun yang kita perbuat hari ini nantinya akan ditanyai pertanggungjawabannya. Jika kita berbuat baik, ternyata kebaikan itu juga untuk diri kita sendiri, dan ketika kita berbuat buruk, juga keburukan itu kembali kepada diri kita. In ahsantum li anfusikum, fa in asatum falah. Itu penting. Kalau orang Jawa mungkin ya itu karma itu kayak kok dari Bali atau apa ya karma itu ya. Jadi hukum tabur tuai itu memang ada. Gitu. Intinya di situ. Ketika teman-teman memukul orang lain, tunggu waktunya untuk dipukul orang. Mungkin hari ini teman-teman merasakan apa yang diperbuat orang tua kita. Bisa jadi karena kelakuan orang tua kita ditimpakan kepada kita saat ini. Bisa jadi juga seperti itu. Itulah hukum tabur tuai. Tidak hanya untuk diri kita sendiri ternyata, tapi juga untuk keturunan-keturunan kita. Kita mungkin melakukan itu saat ini, kejahatan saat ini. Bukan langsung dibalas untuk diri kita. Bisa jadi dibalas untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan seterusnya. Jangan dipikir, aku sing lakoni, aku sing kena. Tidak. Itu tadi, asam tuh. Ingat semua adalah ketetapan Tuhan. Nah, ini iman kepada kodok dan kodar. Yang kelima tadi iman kepada hari akhir ya. Oke. Lanjut tuh. Nah, itu 6 keyakinan yang harus teman-teman miliki. Yang selanjutnya adalah 5 komitmen pemuda. Ini rukun Islam. Apalagi kita forum mahasiswa Islam. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas dunia dan akhirat. Gitu kan? Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Akan mati besok. Ini adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat. Memiliki tujuan yang jelas tadi. Semua yang kita lakukan adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, ulangi karakter baik dalam dirimu. Rukun Islam yang kedua apa? Teman-teman. Halo. Sholat itu diulang-ulang atau cuma sekali tok? Diulang-ulang. Diulang-ulang. Sholat itu baik atau buruk? Nah, baik atau buruk? Baik kan? Nah, makanya di situ kalimatnya ulangi karakter baik dalam dirimu. Ini implementasi dari sholat. Rukun Islam yang kedua. Yang ketiga, tahan diri dari hal negatif. Libatkan Tuhan dan alam sesama, tentukan deadline dalam setiap mimpi. Oke. Itu implementasi dari rukun Islam. Lanjut ya. Nanti bisa dibagikan slide-nya. 1, keteguhan hati calon pemuda. Ini adalah sebagai perwujudan ihsan. Bahwasannya segala aktivitas yang kita miliki, aktivitas yang kita lakukan, selalu ada yang mengawasi. Gitu kan?
Jadi jangan seenaknya sendiri. Alah orang nak wong rokok korupsi ya. Gitu kan? Padahal Tuhan tahu. Orang nak wong roh nyontek wae rak popo. Gitu. Padahal Allah tahu. Ini yang tidak mungkin banyak pemuda yang tidak memiliki itu. Akhirnya ketika dia kata hatinya bagus, tapi implementasinya ternyata kurang bagus. Segala aktivitas yang kita lakukan selalu ada yang mengawasi. Lanjut terakhir, di slide terakhir ingin berpesan kepada teman-teman semua dari Dr. Deus. Dr. Deus mengatakan, to the world, you may be one person, but to one person you may be the world. Mungkin untuk dunia ini, teman-teman adalah satu orang. Tapi untuk satu orang, mungkin teman-teman adalah dunia baginya. Kita tidak tahu. Sejelek apapun kita, ya, pastinya masih ada orang yang membutuhkan diri kita. Maka dari itu janganlah menjadi orang yang jelek, berusaha menjadi orang yang sebaik mungkin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin waktunya sudah sangat molor sekali karena pemaparan yang begitu panjang itu. Tapi terima kasih kepada teman-teman semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan sampai apa yang saya sampaikan ini hanya sekedar sebatas teori, gitu kan? Jangan hanya sebatas teori, tapi bagaimana kita harus mampu mengimplementasikan beberapa teori-teori tadi ke dalam dunia nyata kita. Bagaimana kita harus mampu menjadi pemuda yang luar biasa, menjadi kebanggaan keluarga, bangsa, dan negara ini di kemudian hari. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau, saya ucapkan terima kasih atas pemaparan materi dan motivasinya kepada kita semua yang sangat membangun dan memupuk bagi para pemuda. Selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Ini dibuka beberapa pertanyaan. Izin bertanya. Oh ya, Siap. monggo. Ya, bisa dibantu sambil dicatat ya pertanyaannya apa. Mungkin Oke, nanti boleh. saya lupa. Bagaimana cara kita mengetahui potensi yang ada di dalam diri kita sehingga kita tahu apa passion kita. Sebab kan pada zaman sekarang itu pemuda dirasa kalau mereka tidak tahu tentang matematika, itu mereka dirasa bisa dikatakan tidak mampu dalam segala hal. Sehingga mereka lari ke mungkin ke pelampiasan yang lain, yaitu mungkin menjadi seorang pengamen atau menjadi seorang berandalan begitu. Sebab kalau kita mengetahui potensi yang ada di dalam diri kita, kita pastinya tidak akan terjerumus di jalan tersebut begitu. Sebab kalau saya pernah lihat seperti di jalanan kan banyak sekali anak-anak mungkin yang bisa bermain gitar atau bermain ukulele. Itu kan menjadi sebuah hal yang menjadi sebuah bakat lah. Jadi kan seharusnya bakat tersebut bisa dikembangkan menjadi sebuah bakat yang mungkin bisa bisa berguna untuk dirinya sendiri begitu. Mungkin itu saja pertanyaannya. Jadi bagaimana cara kita mengetahui potensi yang ada di dalam diri kita sehingga kita tahu apa passion kita begitu. Terima kasih. Monggo. Kalau mungkin ada yang lain dulu. Sambil dicatat pertanyaan-pertanyaan juga yang ada di kolom chatnya ya.
sambil mendengarkan adzan kalau mungkin sudah masuk waktunya. Udah, bisa dimulai lagi. Monggo, dipersilakan. Ini tadi ada 3 penanya. Ini ada tambahan penanya lagi 1. Kita jawab yang mana dulu ini? Kita sama-sama belajar. Ya. Oke. Baik, dari A tadi ya. Pertanyaan A Azizi. Siap. Terlebih dahulu. Untuk mengetahui passion. Passion itu adalah sesuatu yang kita sukai. Setidaknya itu. Sesuatu yang kalau kita melakukan itu kita lupa, intinya nggak mau diganggu. Atau kalau kita melakukan hal tersebut, bahagia dan mau berlama-lama dengan hal itu. Itu artinya passion. Pastinya yang positif. Pastinya yang positif. Misalkan yang suka IT mungkin suka desain. Kalau dia sudah desain di laptopnya, itu bahkan apa ya? Ini tadi dia lupa waktu itu. Berarti itu adalah sesuatu yang disenangi yang membuat dia bahagia. Itu adalah passionnya. Nah, kalau misalkan tadi melihat para pengamen dan seterusnya itu ya memang seharusnya tugas orang-orang di sekitarnya, keluarga dulu lah misalkan. Bagaimana kok mereka sampai dibiarkan seperti itu? Bahkan mungkin nggak ada keluarga ya memang ya. Ini ya memang tugas bareng-bareng seorang pemuda dan juga tugas negara.
Karena di dalam undang-undang kan sudah jelas bahwasannya fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dibiayai oleh negara. Begitu. Misalkan tadi yang ngamen, berarti kan dia passionnya di situ, pinter main musik. Bagaimana kita mampu mengarahkan mereka? Pastinya memang butuh tadi modal. Mungkin di apa ya, kan banyak sudah artis-artis dari para pengamen ini yang sudah diviralkan, kemudian mendapatkan royalti dan seterusnya. Nah, hal-hal semacam itu yang seharusnya kita berbuat bersama. Ketika kita melihat sesuatu tadi, pastinya ya tidak sendirian. Kita menggandeng orang-orang lain yang memang mampu mengarahkan passion mereka ini mengarah ke passion yang positif. Jangan sampai tadi passionnya di musik. Boleh dibuat ngamen, tapi ngamennya ya di yang berkelas. Mungkin acara pernikahan, acara di kafe-kafe, itu kan namanya masih ngamen. Gitu kan? Di kafe-kafe, tapi kan lebih berkelas. Gitu. Dan jangan sampai tadi meninggalkan pendidikannya. Kan banyak anak-anak kecil yang ngamen dan dibiarkan ngamen dan bahkan disuruh ngamen di masa-masa mereka masih wajib untuk belajar. Mungkin itu jawaban singkatnya tentang bagaimana kita mengetahui passion kita adalah sesuatu yang ketika kita melakukan itu kita bangga, kita bahagia. Itu passion, termasuk passion. Yang suka baca, suka nulis, kalau sudah baca, sudah nulis itu istilahnya nggak mau diganggu. Oh, berarti dia punya passion di situ. Bisa dikembangkan lagi nanti dengan aksi nyata tadi pastinya. Oh, saya harus memiliki satu buah buku, mungkin kumpulan cerpen atau apa sebagai bukti nyata bahwasanya ini hasil karya saya di passion saya. Begitu. Misalkan itu bisa dikaryakan. Akan ada juga hal yang mungkin tidak bisa dikaryakan passionnya. Oke, mungkin itu sedikit. Selanjutnya ini pertanyaan selanjutnya. Yang ini dari Mbak Solihatun, betul? Ya. Oke, Mbak Solihatun, terima kasih. Pertanyaannya, bagaimana cara menumbuhkan semangat dan komitmen kebangsaan kepada para pemuda? Mengingat bahwa peran pemuda sangat penting dalam kemajuan bangsa dan negara. Nah, ini kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita harus mampu melihat kembali tugas-tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang pemuda tadi, agar tumbuh semangat kebangsaan untuk kita mewujudkan apa yang nantinya kita ingin wujudkan untuk bangsa dan negara ini. Kita kembalikan ke masing-masing diri kita. Pastinya jangan lupa untuk selalu cari teman yang baik, gitu kan, kumpulan-kumpulan yang baik yang selalu memberikan dorongan motivasi kepada kita. Ya. Pilih teman yang baik, pilih komunitas yang baik, gitu kan, organisasi yang baik, untuk kita bergabung di situ mengasah kemampuan kita sehingga semangat kita tumbuh untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi nanti. Mungkin itu, Mbak. Oh, Solihatun. Pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Kiswanti. Oke. Bagaimana cara pemerintah, masyarakat, dan swasta dapat bekerja sama untuk memberikan dukungan yang optimal kepada pemuda dalam peran mereka sebagai penerus estafet bangsa ke depan? Kan banyak sudah mulai dari pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh para pemerintah. Kemudian ini kayak kalau di kampus ya, ada PMW, ada PKM, itu kan juga mengasah kemampuan kita
untuk kita belajar di masa yang akan datang. Teman-teman ikut organisasi-organisasi ini juga itu cara-cara terbaik untuk apa ya, mendukung peran kita sebagai seorang pemuda di kemudian hari. Kita ikut Formi itu kita belajar bagaimana menghargai antar perbedaan. Kita belajar bagaimana teknik untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kita ikut Formi itu berarti belajar bagaimana kita belajar tentang administrasi perkantoran, gitu seperti itu kan. Ada buat proposal untuk kegiatan. Kita belajar bagaimana lobby orang lain, lobby perusahaan dan seterusnya untuk kegiatan-kegiatan yang kita ingin lakukan. Seperti misalkan ada kegiatan pengajian, gitu kan, sholawat akbar begitu misalkan, itu kan perlu kita belajar bagaimana membuat proposal dulu, kemudian kita lobby orang lain. Nah, ini juga belajar di situ. Kalau dari pemerintah sudah banyak, mungkin tadi ada beasiswa-beasiswa, itu juga mendukung kita untuk menjadi pemuda yang nantinya memang sudah disiapkan untuk estafet kepemimpinan yang akan datang. Ada LPDP dan lain sebagainya itu. Ada kalau di kampus biasanya ada beasiswa mungkin dari Jarum Foundation dan lain sebagainya itu ya. Mereknya seperti itu. Atau mungkin mahasiswa-mahasiswa berprestasi ini yang juga didukung untuk mengasah kemampuannya, dipersiapkan mulai saat ini untuk kemudian seperti itu. Nah, itu PKM itu diikuti. Ada juga yang ini apa dulu selain PKM apa ya? Apa sekarang? Ini ya, pengabdian masyarakat itu ya. Ada juga ya. Nah, itu juga diikuti. Ya, mau diterima atau tidak proposalnya, yang penting kita sudah mengasah kemampuan kita untuk belajar gitu kan. Saya PKM itu kelihatannya 2 kali. Dulu ada PMW di Jawa Tengah, itu 1 kali. Yo, penting ikuti dulu. Masalah berhasil tidaknya urusan belakangan. Yang penting pemuda itu harus berani dulu. Berani yang dalam tanda kutip positif pastinya. Gitu kan? Berani dulu. Suruh ada seleksi ini, ikuti aja. Gitu kan? Nah, itu mungkin itu sebagai latihan kita. Kalau kita tidak pernah mengikuti hal-hal seperti itu, berarti kita tidak pernah berlatih untuk itu. Ngomong seperti ini di depan orang, meskipun tidak secara langsung, ini juga sebuah latihan untuk masa depan kita, kemudian hari. Gitu kan? Tuh, makanya perlu ilmu public speaking, seperti itu. Sehingga dia mampu bagaimana menjaga katanya yang runtut, baik, sehingga didengar orang ini juga enak. Mungkin itu pertanyaan dari Kiswanti tadi. Mohon maaf kalau memang kurang jelas. Dari Nisa ya, lanjut ya. Zaman ini kan terus berkembang dan para pemuda tentunya memiliki tantangan baru yang lebih menantang di era digitalisasi ini. Lalu apa yang harus dipersiapkan oleh para pemuda untuk menghadapi tantangan tersebut? Ya tadi, jangan sampai menjadi manusia yang bad, terus punya positive thinking dan positive energy. Kita harus senantiasa berpikir positif dan juga energi positif. Berpikir positif itu berarti tadi, ketika ada informasi yang masuk ke dalam diri kita, jangan langsung disebarkan. Gitu kan, kita baca-baca dulu, ini sumbernya dari mana, jelas atau tidak, betul atau tidak informasinya. Kemudian energi positifnya apa? Oh, kita share. Jadi, kita ajak orang lain. Kalau ini memang bagus. Itu energi positif. Jadi harus punya 2 hal tadi. Jangan menjadi pemuda yang bad dan juga jangan saja menjadi dan terus menjadi pemuda yang punya positive thinking dan juga energi positif untuk sekitar. Gitu. Nah, ini lanjut lagi ya. Izin bertanya, bagaimana hukumnya kalau berpikir sambil bermain game? Wah, ini tanya pada Ustadz ini.
Ya kalau bisa memang fokus kan gitu. Kan berpikir itu kan berdoa. Masa berdoa disambi bermain gitu kan. Kalau bisa fokus. Mosok teman-teman ini meminta kepada pemegang nyawa kita kok main-main gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Ini pertanyaan betulan apa guyonan ini? Betul, Pak. Oke, Soalnya kan siap. sekarang kan banyak yang main game sih, Pak. Oke. Semua itu hampir semua cowok main game terus, Pak. Tapi sambil Kalau pikir main ya. game itu 1 jam, 2 jam, Tapi sambil kan pikir buang atau enggak? waktu, Pak. Ya, tapi sambil pikir atau Ya enggak makanya itu? saya tanyain dulu, Pak, hukumnya. Oke, siap. Masalahnya. Kalau bisa, ya memang fokus dulu. Mosok ketemu apa meminta sesuatu kok disambi bermain kan gitu. Oh, teman-teman aja Tapi minta boleh, Pak. yo kurang bagus gitu kan. Mosok teman-teman ini nyodorkan proposal di Pak Bupati misalkan begitu. Itu hanya Pak Bupati ya, hanya Pak Bupati. Ini sang pemilik hidup kita loh. Gitu kan. Mosok nyodor ke proposal kemudian sambil main game. Ya, Perasaan Pak Bupati piye? Coba. ya. Itu Kurang sekedar ya, Pak, ya. bupati loh ya. Sekedar bupati, hal remeh loh. Gitu kan. Ini pemilik hidup kita loh, Bos, gitu kan. Sama seperti ketika sholawatan gitu kan. Masuk sholawatan disambil chattingan gitu kan, nggak etis, nggak bagus lah ya. Ya fokus dulu, nanti setelah itu baru dilanjutkan chattingannya. Status dulu ya. Saya sholawatan bos, jangan diganggu dulu. 2 jam jangan diganggu gitu kan. Enak kan? Jangan sholawatan sambil main game, apalagi main TikTokan, main chattingan gitu kan. WA-an aktif gitu kan. Itu enggak bener itu. Kurang bagus. Intinya di situ. Mungkin itu Mas. Ya. Nggih, Pak, Lebih matur suwun oke, sangat. lebih jelasnya tanya yang Ustadz aja, yang Kiai. Itu bagus lagi jawabannya nanti. Kalau masalah yang itu ya. Oke. Lanjut lagi. Izin bertanya jadi Suhaibul. Ini juga ya. Masih tadi ya. Sama ya. Di dalam materi kan tadi tidak boleh harus akan pujian. Kalau artis yang bekerja dengan mencari popularitas itu bagaimana, Pak? Dan polisi serta satpam yang bekerja untuk keamanan apakah tidak boleh mencurigai orang lain sedangkan curiga adalah suudzon? Oh, ini itu kalau di dalam hukum berarti praduga tak bersalah gitu ya. Semua orang boleh dijadikan praduga tak bersalah. Gitu kan. Suudzon. Nah, ini ya kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita harus menata niat, menata diri kita, menata hati kita. Apapun yang kita, ya memang gimana ya. Jangan dulu mengatakan sulit lah. Jangan dulu mengatakan sulit itu berarti menghakimi diri kita sendiri. Seperti ketika kita berdoa, lama berdoa tapi kok nggak dikabul-kabulkan. Nah, ini berarti menyepelekan Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah menjanjikan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, maka akan aku kabulkan doa itu. Kalau kita kok wis aku wis donga terus kok ora dikabul-kabulno yo piye gitu. Nah, itu kan berarti apa? Tidak yakin dengan apa yang difirmankan Tuhan, yang dikatakan Tuhan. Ya, kembali kepada diri kita masing-masing. Jangan haus akan pujian gitu kan. Ya meskipun perlu latihan. Ini perlu latihan. Ada sampah dipungut meskipun tidak diperintah. Ada hal-hal yang memang bukan tugas kita misalkan itu, tapi kita membantu semampu kita. Tidak berarti kita langsung pengen dipuji orang niatnya. Nah, itu juga memang sekarang krisis di situ, Mas. Semuanya itu apa ya? Di-online-kan itu kan, divideokan, kemudian di-online-kan, bantu orang, kemudian di-online-kan gitu. Ya kalau tujuannya bagus untuk mengajari orang lain agar ikut atau mencontohnya ya bagus gitu kan. Ya tergantung niatnya. Maka dari itu kita ambil sisi positifnya tadi. Positive thinking tadi penting. Misalkan
kayak ya nyuwun sewu, sekarang kan banyak artis yang melakukan kegiatan apa itu namanya ya, membantu orang tapi dengan nyamar dan seterusnya itu kan. Nah, itu kan bisa jadi kalau kita memandangnya itu negatif, wah ini hanya menaikkan YouTube ini, menaikkan positifnya, berarti oh mungkin ini mengajari kita bagaimana kita harus senantiasa bersedekah kepada siapapun. Begitu. Itu ya Mas Ahmad Suhaibul. Suhaibul ini ya. Nggih, Pak. Halo. Ini semester berapa? Semester 6, Pak. Udah senior ini. Udah pengurus ya? Nggih, sampun. Di bagian apa? Itu, Pak, mentoring, Pak. Oke, bagus itu mentoring malah. Mementori orang itu. Ditata niatnya dulu. Kalau mentori orang ya. Introspeksi dulu. Gitu. Baik. Oke. Good. Luar biasa. Semangat. Semester 6 ya? Nggih. Sudah skripsi Nggih, Pak. belum? Dereng, baru IPL. cari dulu, Pak, searching. Jurusannya apa jurusannya? Manajemen, Pak. Oke, manajemen. Nah, itu yang diselesaikan, jangan sampai molor. Lulus Siap. gitu kan ya. Pokoknya gampang. Minta doanya, Ya Pak. kan? Siap. Doa bareng-bareng pokoknya. Gampang. All is well kalau kata Three Idiot ya. All is well. Semua akan dipermudah. Oke. Baik, mungkin itu jawabannya beberapa pertanyaan tadi. Mungkin ada untuk penutup ya. Ada satu video bisa diputarkan video penutupnya untuk kita bareng-bareng mengintrospeksi diri masing-masing. Nah, itu bagus videonya. Nanti kita lihat bareng-bareng sebelum ditutup ya. Kalau mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin itu teman-teman jawaban-jawaban saya. Mohon maaf apabila merasa jawabannya kurang memuaskan gitu kan. Karena saya bukan alat pemuas kan gitu. Baik. Silakan diputarkan videonya kalau memang tidak ada pertanyaan lagi. Nanti baru closing statement atau yang lain. Admin, oke siap. Aku peduli, tapi masa depan bangsaku itu bukan yang paling penting buat aku. Duit banyak, hidup senang, posisi jauh lebih penting. Dari keadilan, integritas, moral, aku yakin dan pasti ada harapan negaraku masih menjunjung moral yang tinggi. Tapi itu nggak bakal bertahan. Nafsu lebih dinomorsatukan. Tren menunjukkan anak cucu kita akan menuai kebobrokan kita. Aku nggak percaya Indonesia akan tetap jaya. Memandang ke depan, aku melihat degradasi moral melanda anak muda. Kawin cerai, apa salahnya? Korupsi udah jadi budaya. Video mesum, itu mah biasa. Gak bisa dibilang lagi masih ada yang peduli dengan bangsa ini. Udah jelas banget, generasi ini hancur dan gak ada harapan. Sungguh sedih dan konyol kalau kita pikir kita bisa menjadikan dunia ini lebih baik. Tapi kita masih bisa membalikan itu semua. Kita bisa menjadikan dunia ini lebih baik. Sungguh sedih dan konyol kalau kita pikir generasi ini udah hancur dan gak ada harapan. Udah jelas banget masih ada yang peduli akan bangsa ini. Gak bisa dibilang lagi video mesum itu mah biasa, korupsi udah jadi budaya, kawin cerai apa salahnya, degradasi moral melanda anak muda. Memandang ke depan, aku melihat Indonesia akan tetap jaya. Aku gak percaya anak cucu kita akan menuai kebobrokan kita. Tren menunjukkan nafsu lebih dinomorsatukan.
Tapi itu nggak bakal bertahan. Negaraku masih menjunjung moral yang tinggi. Ada harapan. Aku yakin dan pasti, moral, integritas, keadilan jauh lebih penting dari posisi, hidup senang, duit banyak. Itu bukan yang paling penting buat aku. Tapi masa depan bangsaku, aku peduli. Baik, itu luar biasa videonya ya untuk kita semua. Mungkin itu bisa kembali lagi. Terima kasih atas jawaban dan motivasinya. Acara selanjutnya doa kepada ahli muda berkenan untuk membacakan doa. Enggak, dari panitia aja doanya. Bareng-bareng sholawatan aja ya. Ilahana bisa nggak? Ilahana. Dicarikan teksnya coba. Silakan operator. Ilahana itu ya. Bareng-bareng. Teksnya saja ada apa teks. Bentar, Pak. Siap. Oke, itu doa. Kita doa bareng-bareng. Ilahana, Bareng-bareng ya. ya ilahana, yassir lana umurana. Ilahana, ya ilahana, min dinina wa dunyana. Ya Fattahu, Ya Fattahu, Ya Fattahu, Ya Alimu. Iftah qulubana, iftah qulubana ala tilawatil Qur'an.
Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نائما حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نطيق ثناء عليك كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأصحابنا ولمن حبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا تقبل أمرا طويلا مباركا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حفظ علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار بارك لنا في رزقنا بارك لنا في أمورنا بارك لنا في حياتنا بارك لنا في موتنا بارك لنا فيما بعد الموت ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربي بالمصطفى بارك مقاصدنا بارك مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة وكل لنا ومن يا رسول الكرمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Akhina Syaiful Huda, saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya tutup acara, ini ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kepada peserta, dimohon untuk menghidupkan semua kameranya untuk sesi dokumentasi. Kepada operator yang bertugas, dipersilakan. Satu, dua, wis. Terima kasih. Akhirnya tibalah kita di penghujung acara kajian bulanan pada hari ini. Saya selaku pembawa acara dan moderator mengucapkan terima kasih kepada narasumber, panitia, dan seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Salah kata yang kurang berkenan dengan diri semua. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Huda. Siap sama-sama izin meninggalkan ya. Ya.